Baik kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hari ini kita dihadapkan dengan pesta demokrasi ke depan. Dan hari ini pun kita dihadapkan dengan kondisi demokrasi yang sedang tidak baik-baik saja. Sepakat kawan-kawan? Kenapa pada akhirnya saya ataupun kita di sini menggaungkan ataupun membuat sebuah gerakan demokrasi direpresi karena memang kondisi demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja. Melihat secara data baik penurunan indeks demokrasi yang mengalami penurunan, kemudian indeks kebebasan pers juga yang mengalami penurunan, kemudian indeks persepsi juga yang mengalami penurunan, sehingga pada akhirnya data tersebut sudah membuktikan bahwasannya kondisi demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja. Dan berbagai permasalahan untuk menghadapi pesta demokrasi ini yang seharusnya diselesaikan ketika sebelum Presiden Jokowi turun daripada jabatannya, seharusnya menyelesaikan dan juga menuntaskan berbagai permasalahan yang memang seharusnya diselesaikan dan diutamakan gitu. Tetapi ketika rezim hari ini lebih mementingkan apa yang menjadi praktik-praktik penyelewengan kekuasaannya, maka mereka lah yang menggagalkan demokrasi dan juga menurunkan demokrasi kita hari ini. Permasalahan-permasalahan yang mungkin sering kawan-kawan sebutkan terkait dengan praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mungkin kita sama-sama tahu bahwasannya pemberantasan KKN merupakan sebuah amanat daripada reformasi. Tapi faktanya hari ini ketika kita sedang di masa reformasi pun sudah dan bahkan selalu praktek KKN merajalela di setiap kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Ketua KPK yang seharusnya dia sebagai pimpinan lembaga yang seharusnya mengaudit dan juga mengawasi keuangan dan juga aset negara, tapi faktanya dia terjerat kasus korupsi ataupun pemerasan. Anggota BPK yang mungkin terjerat dalam kasus korupsi juga, praktek kolusi dan nepotisme, banyak sekali yang mungkin menjelang pesta demokrasi, menjelang kontestasi politik ke depan, banyak orang-orang yang mungkin mempunyai kedudukan dan juga memanfaatkan kedudukannya, termasuk Presiden kita Joko Widodo yang mungkin kita sama-sama ketahui dengan kekuasaan yang dimilikinya sehingga pada akhirnya beliau bisa memajukan anaknya gitu. Apakah visi Indonesia Maju itu untuk memajukan Indonesia? Apakah visi Indonesia Maju itu pada akhirnya hanya untuk memajukan keluarganya? Kondisi seperti ini yang mungkin kita sangat khawatirkan gitu. Dan harapan saya kepada kawan-kawan semua, kepada seluruh elemen masyarakat, kita harus terus satukan nafas perjuangan yang sama untuk perubahan yang kita dambakan. Kita tidak boleh pasrah atas hegemoni yang diciptakan oleh kekuasaan. Kita tidak boleh pasrah atas pengaruh global yang diciptakan oleh pengaruh global. Kita bagian daripada masyarakat. Kita mata dan hatinya masyarakat. Kita mempunyai kesempatan untuk berimajinasi, berinovasi untuk perubahan peradaban ke depan. Dan kitalah yang mempunyai berbagai peran dan fungsi sebagai mahasiswa, sebagai pemuda dengan segala kehormatan dan juga kemewahannya, sehingga pada akhirnya kita bisa memberikan sebuah perubahan terbaik untuk kita ke depan. Silakan bagi kawan-kawan yang ingin menyampaikan harapan dan juga harapan-harapan ke depan gitu terkait dengan permasalahan yang terjadi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang telah disampaikan oleh kawan-kawan sebelumnya bahwasanya benar. Itu melihat kondisi negara saat ini, melihat 5-10 tahun ke belakang, kita dipertontonkan dengan cinta segitiga antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif kawan-kawan. Bagaimana
hari ini kita lihat yang seharusnya mengawasi dia terjerat kasus, yang seharusnya diawasi sudah jelas terjerat kasus, yang seharusnya menjaga terjerat kasus juga. Kan itu suatu hal yang konyol, kawan-kawan. Bagaimana sekarang terlalu terfokus terhadap pemilu, sehingga ingat, negara demokrasi itu bukan dalam artian setiap 5 tahun diganti kekuasaan, tapi bagaimana suara-suara rakyat ini dapat didengar oleh para penguasa. Jangan sampai penguasa ini udah cinta segitiga, main mata juga dia dengan pengusaha, kan? Betul. Karena sudah jelas, ini dengan maraknya terjadi tindakan kasus represivitas di masyarakat, terkait kasus tanah dan lain sebagainya, dengan dalih proyek strategis nasional ataupun proyek-proyek daerah, sehingga menggusur hak-hak hidup rakyat. Itu kan membuktikan bahwasanya penguasa kita saat ini sedang main mata juga dengan pengusaha, bahkan sedang berselingkuh dengan pengusaha, sehingga tidak mementingkan kepentingan rakyat kecil. Bagaimana kemarin kawan-kawan buruh memperjuangkan upahnya, hanya naik berapa, Pres? Kemarin tuh hanya 3%, nggak nyampe 5%, sangat kecil. Kita berbicara ke depan Indonesia emas, bagaimana dengan rumah-rumah, dengan keluarga-keluarga untuk memperjuangkan pendidikan anaknya, sementara pendidikan dari dapurnya juga belum terisi, kebutuhan dari dapurnya juga belum terpenuhi, kawan-kawan. Boro-boro dapur ngebul, kan? Bagaimana kita berbicara Indonesia emas, juara harapan juga belum tentu, gitu. Kita misalnya berbicara tentang gagasan ke depan, bagaimana yang dijual oleh paslon-paslon ini adalah gagasan-gagasan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi selama ini. Bagaimana kebijakan-kebijakan harus berpihak terhadap rakyat. Bagaimana dari calon-calon anggota legislatif dapat menyuarakan suara-suara rakyat, dapat mengakomodir suara-suara rakyat, bukan mengakomodir oligarki di belakangnya dan mengisi kantong-kantong pribadinya, kawan-kawan. Bagaimana sekarang alat-alat negara itu dijadikan alat untuk melanggengkan kekuasaan, sehingga yang terimbas adalah rakyat-rakyat kecil seperti kita, kawan-kawan. Paling segitu saja dari saya. Sekian dari saya, terima kasih.